sore hari yang berbahagia ini kita percaya bahwa anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Amin. Baik saudaraku, di dalam kesederhanaan dan keterbatasan, coba kita selalu membangun persekutuan yang khusus dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Saya ajak kita lihat Alkitab kita pada sore hari ini, malam hari ini, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dan dia menyampaikan bahwa gereja Tuhan, murid-muridnya akan mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan. Ya, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus ya kepada murid-muridnya bahwa akan ada Roh Kudus yang akan menyertai, akan ada Roh Kudus yang akan melindungi. Ya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus katakan bahwa kepadamu, ya aku katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Saudara, hari-hari ini kita pun nggak tahu bagaimana ke depan dan apa yang kita mau lakukan. Ya. Virus COVID-19 ini kan musuh yang tidak kelihatan. Tidak ada seorang pun pemimpin di dunia ini yang bisa mengklaim bahwa tanggal ini akan selesai, hari ini, minggu ini, bulan ini, dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata seperti ini. Bahkan semua tidak menentu. Ya. Di sisi lain, kecemasan, ketakutan yang luar biasa terjadi, kengerian, dan itu fatal. Ya. Sehingga ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah dan kita lakukan, bahkan kita wajib melakukannya. Tapi sudah yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kita lihat situasi yang mengerikan itu, secara manusia kita takut. Tetapi mari kita percaya kita punya Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Yesus katakan bahwa damai sejahtera, ya, supaya engkau beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya. Mungkin kita tidak dianiaya secara langsung ya saudara, dengan verbal begitu, ya langsung dipukul dan sebagainya. Tetapi sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Ya. Tapi dikatakan bahwa kuatkan hati. Saudara, kuatkan hatimu. Ya. Apapun situasi yang terjadi, bagaimanapun kita menghadapinya, ya. Tuhan katakan, aku mengatakannya kepadamu supaya engkau beroleh damai sejahtera. Karena itu kuatkan hati. Tuhan mengambil bagian dan menyampaikannya kepada kita. Tapi sekarang Tuhan menuntut kita harus kuat menghadapi situasi-situasi yang amat sulit. Kuatkan hatimu. Ini menuju kepada sebuah keyakinan bahwa Yesus itu Allah. Kuatkan imanmu, kuatkan keyakinanmu akan Tuhan, kuatkan pengharapanmu akan Tuhan. Kalimat selanjutnya Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Pertolongan kita hari-hari ini hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan yang sakti, saudara. Tidak ada. Himbauan, anjuran, nasihat iya, tapi sesungguhnya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya.
damai sejahtera, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Nah, kita kembali ke teks ini. Saudaraku yang saya kasih tahu, kita membutuhkan damai sejahtera. Kalau kita diliputi oleh damai sejahtera Allah, ya, maka saya percaya, saudaraku, ya, kita melihat tantangan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Justru kita berkata bahwa dalam nama Yesus, amin saudara. Justru di balik tantangan itu kita melihat kuasa Allah yang besar, kemuliaan Allah yang akan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Kita juga jangan mencobai, saudara. Ya, Tuhan tidak inginkan kita mencobai Tuhan. Ya, kita tahu itu buah singa, lalu katakan, oh saya punya Tuhan, lalu kita, itu namanya bunuh diri, itu namanya mencobai Tuhan. Tetapi saudaraku, dengan kuasa Allah yang menyertai kita, saudaraku, kita percaya bahwa walaupun iblis berusaha, anak panah iblis atau virus apapun sekarang bentuknya, saudaraku, kita yakin bahwa di dalam kuasa Allah, kemuliaan Allah menaungi kita. Amin. Dan Kristus menyalur kita, saudaraku, segala kuasa dunia, kuasa kegelapan itu, saudaraku, dihancurkan dalam nama Yesus. Kita harus memiliki keyakinan seperti itu supaya kita memiliki damai sejahtera. Kalau tidak, kecemasan dan ketakutan kemana pun kita pergi akan menghantui kita. Bahkan saudara tidur pun tidak bisa. Ya. Tapi kalau ada sebuah keyakinan itu muncul di dalam diri kita bahwa aku punya Tuhan, dan Tuhanku yang dalam Yesus Kristus sudah mengalahkan dunia, sudah mengalahkan dunia, termasuk kuasa-kuasa dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan, aku mengatakannya supaya engkau beroleh damai sejahtera. Ya. Supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jangan takut menghadapi situasi apapun. Saudaraku, damai sejahtera ini perlu sekali dalam hidup kita. Kalau kita beroleh damai sejahtera dari Allah, maka saudaraku, kita melihat tantangan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kembali saya katakan, justru kita tahu bahwa di balik tantangan itu berkat Tuhan sedang menanti kita. Kuasa Allah sedang dinyatakan. Yesus berkata kepada Marta dan Maria pada waktu Lazarus meninggal. Ya. Dia berkata kepada orang utusan itu yang diutus oleh saudara bahwa, dan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu bukan mati, tapi dia tidur supaya kuasa Allah dinyatakan. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan. Amin saudara, kuasa Tuhan. Ya. Hari-hari ini yang dibutuhkan oleh dunia adalah sebuah tindakan iman. Engkau harus menjadi saksi bagi orang lain. Kita harus bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena itu tadi pagi saudaraku saya sampaikan di rekaman saudaraku, ya, jangan padamkan roh. Ya. Biarlah roh Allah di dalam diri kita itu membara, berkobar-kobar, dan itu biar menjalar ke orang lain sehingga segala ketakutan itu dihancurkan. Amin. Segala kecemasan itu dihancurkan. Jangan padamkan roh, tetapi bangkitkan kuasa Allah itu di dalam dirimu. Karena apa? Tuhan sudah memberikannya kepada saya dan saudara. Dan hari-hari di saat-saat seperti ini sudah gunakan kuasa itu, ya, untuk membuktikan kepada iblis bahwa kuasa Allah lebih dari segalanya. Ya. Karena itu saudaraku, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Tuhan katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Jadi jangan lihat saudaraku hal yang menakutkan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan masa depan saudara. Tidak. Tapi biar kau katakan, aku punya Yesus, bersama dengan Tuhan aku lakukan perkara yang besar. Haleluya. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita butuh damai sejahtera Allah. Ya. Kalau ada damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita, maka kita bisa tenang menghadapi keadaan ini. Tenang bekerja, bisa kita menikmati hidup kita. Bahkan saudaraku bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita, bahkan untuk melayani Tuhan, ya, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan damai sejahtera dari Allah itu, kita bisa berhubungan dengan Tuhan.
Kita bisa mengalami hadirat Allah. Kita bisa mengalami urapan Tuhan meskipun di sekitar kita, saudaraku, hal yang menakutkan, tantangan itu ada dan menghantui mungkin. Tapi kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita, oh saudaraku, segala ketakutan itu atau hal-hal yang khawatir tersingkir. Kita tetap bisa melayani Dia dengan baik. Amin, saudara. Kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan biasa saja, tidak ada apa-apa. Mungkin orang lain berkata, loh, kamu nggak takut. Mungkin orang lain bertanya, loh, kamu nggak khawatir, dan sebagainya. Katakan kepada mereka, kita punya Tuhan. Ya, layani Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan itu yang paling penting. Di saat-saat seperti ini, saudara, hubungan kita dengan Tuhan sangat amatlah penting. Ya, jangan sampai renggang, jangan sampai jauh, walaupun kita dibatasi sekarang. Sudah, kita dibatasi. Di rumah saja sudah dibatasi, ke tetangga dibatasi. Budaya kita salam-salaman sekarang, taoleh, semua dibatasi. Ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tapi mari, bukan karena batasan-batasan itu lalu kita hubungan kita dengan Tuhan terbatas juga. Oh tidak, saudara. Amin, saudara? Tidak. Ya. Hubungan dengan Tuhan tetap justru dalam keterbatasan ini kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dimanapun kita berada. Ya, selalu ingat Tuhan. Karena Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Ya, aku telah mengalahkan dunia. Jadi ada sebuah keyakinan. Ya. Sebuah keyakinan yang memberi harapan yang pasti. Yesus katakan, aku sudah mengalahkan dunia. Gak usah takut. Tapi aku sampaikan supaya engkau beroleh damai sejahtera. Ya. Tetaplah kuatkan hati. Haleluya. Kuatkan hati. Jangan sampai bergeser. Jangan sampai berharap kepada dunia. Kuatkan hati. Ada Dia. Di dalam Injil Yohanes pasal 15, kita kembali, kita mundur sebentar. Yohanes pasal 15. Saya senang sekali ayat itu. Dikatakan ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan memilih kita. Tuhan sudah memilih kita, diangkat kita menjadi anaknya, diberi kuasa, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, disuruh pergi supaya menjadi saksi dan diberi kuasa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut, tidak ada alasan bagi kita untuk gentar, tidak ada alasan bagi kita untuk cemas, lalu iman kita hancur. Tidak ada. Tuhan memilih engkau dan saya untuk menjadi anaknya di dunia ini. Kalau kita masih ada di dunia ini, itu artinya kita harus menghasilkan buah. Amin. Ya, so besok ke sana, pekerjaan kita bukan lagi seperti di dunia ini. Di sana hanya memuji, membesarkan Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Karena itu jangan sekali-kali kita menjadi orang yang menjadi yang lemah. Tidak. Itulah Yesus katakan, kuatkan hatimu. Ya. Digambarkan, kuatkan hatimu ini digambarkan seperti saudaraku, kayu yang besar dipotong tinggal 1 meter lagi dari bawah tanah itu, saudara. Tinggal bongkolnya itu. Walaupun badai datang, angin sekeras apapun datang, ya, dia tetap teguh, dia tetap kokoh, tidak akan bergeser, tidak akan goyah. Kuatkan hatimu. Dalam arti apa? Dalam iman, dalam hal iman kepada Kristus. Ya. Dalam hal iman kepada Kristus, kuatkan hatimu. Itulah sebabnya kita berdoa. Ya. Hal yang pertama, saudara, banyak berdoa. Amin, saudara. Berdoa. Di rumah berdoa. Bepergian berdoa. Di tempat engkau bekerja berdoa. Di perjalanan, hati-hati sekarang di perjalanan. Banyak orang-orang begal, saudara. Dan mereka tidak peduli.
Hati-hati berdoa karena kita tidak tahu bagaimana ke depan. 1 kilometer lagi apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi kalau kita percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan melindungi kita. Amin. Malaikatnya akan menjagai kita. Karena kita sudah diangkat, kita dipilih oleh Tuhan. Engkau dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Bukan manusia yang memilih kita. Bukan gereja yang memilih kita, bukan pendeta yang memilih kita, bukan para pelayan yang memilih kita, tapi Tuhan yang memilih kita dan memberikan firman dan rohnya di dalam diri kita sehingga hati kita berkobar. Haleluya. Dan jangan padamkan roh itu, karena itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau sedih, menyanyi dalam Tuhan. Kalau kau susah, pujilah Dia, sembah Dia. Kalau memang harus menangis, menangis, jangan malu menangis. Karena Tuhan berkata bahwa Dia mengumpulkan tetesan air mata kita, dan Dia ganti air mata itu nanti menjadi sukacita satu kelak. Itu yang Tuhan janji dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan yang memilih kita. Ya, Tuhan katakan bahwa Aku memilih kamu dan Aku menetapkan kamu supaya pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Tuhan memilih kita untuk sesuatu rencana Allah yang indah, yang luar biasa. Ya. Karena itu banyak berdoa. Saudara, banyak berdoa. Dimanapun, pulang bekerja, berdoa. Di rumah berdoa. Hari-hari kita berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan siapapun. Doa. Doa. Karena musuh kita tidak tahu. Di mana, kapan, bentuknya bagaimana, nggak kelihatan. Sama seperti iblis beredar-edar mengelilingi kita, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat dia telan. Tapi apa kata firman Allah? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kuatkan hati. Ya, kuatkan hati. Itu yang pertama, berdoa, banyak berdoa. Yang kedua, saudaraku, lakukan firman. Karena saudara, firman Tuhan itu jadikan menjadi makanan kita, kesukaan kita, kebutuhan utama kita. Sehingga kalau kita berjalan sesuai firman, dituntut oleh firman, melakukan sesuatu, berkata, berpikir sesuai dengan firman Allah. Biar firman Allah itu menjadi sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan katakan, kalau kesukaan kita Taurat Tuhan, kalau kesenangan kita firman Allah, mengenungkan Taurat itu siang dan malam, apa janji Tuhan? Seperti pohon di tepi aliran sungai, akarnya merambat ke sana. Sudah, dia akan berbuah pada musimnya. Apa saja yang dia lakukan, apa saja yang kita kerjakan, diberkati Tuhan, menghasilkan. Karena itu kuatkan hati kita. Ya. Jangan menjadi lemah. Percaya ada Tuhan. Yesus sudah kalahkan dunia ini. Dia berikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ya. Kalau keadaan di sekitar kita menakutkan, berdoa, banyak berdoa. Dimanapun kita berdoa. Hidupi firman Allah. Firman Allah itu jangan hanya sekedar pengetahuan, sekedar kita tahu tidak, tapi biarlah firman Allah itu hidup di dalam diri kita, bagikan benih yang tumbuh, berbunga dan berbuah. Ya, supaya lewat firman Allah itu betul-betul kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-8, satu ayat lagi. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Situasi-situasi tidak berarti bahwa Allah tidak ada di situ.
Amin, saudara. Jangan kau berkata bahwa oh Tuhan ada di tempat yang tenang. Oh, kalau tempat yang bahagia Tuhan ada. Kalau di lembah kekelaman rasanya tidak ada Tuhan. Jangan. Mazmur katakan sekalipun di lembah kekelaman, keadaan yang kita alami, kondisi sekarang dunia sekarang terjadi. Saya yakin hamba-hamba Tuhan banyak berdoa, anak-anak Tuhan berdoa. Percayalah saudara, keadaan ini akan berhenti. Keadaan ini akan suatu saat berubah. Amin. Diubah oleh Tuhan, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, kita melihat sekarang ini, kita sudah mulai disiplin sekarang ini. Kita mulai menyayangi diri kita, kita mulai menyayangi keluarga kita, orang di sekitar kita. Ya. Dengan kita menjaga kebersihan aja sudah nilai manfaat itu ada. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita dan Allah bekerja dalam keadaan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Percayalah, dimanapun kau berada, bagaimanapun situasinya, Yesus ada bersama.